Nama saya Arthur Kirmalino Krotomusa, NIM 19251001. Pada saat ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester nomor 1. Menurut pandangan saya, makna dari implementasi konstitusi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya sampai saat ini belum tercapai dengan efektif atau maksimal. Karena masih terdapat banyak sekali masalah lingkungan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dan pertanyaan selanjutnya, adakah jaminan bahwa kekayaan akan mendatangkan manfaat untuk generasi selanjutnya? Menurut saya, untuk jaminannya itu ada, tapi dengan syarat bagaimana kita sebagai masyarakat atau pemerintah dapat menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada di bumi dan menghindari kegiatan yang merugikan lingkungan yang melanggar undang-undang. Saya akan menjawab soal yang kedua. Apakah instrumen hukum nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum di Indonesia? Menurut pendapat saya, untuk setiap jaminan hukum bagi lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini belum memenuhi standar pelayanan yang baik bagi masyarakat, di mana ada banyak hambatan yang terlihat. Baik itu dalam proses pelestarian lingkungan, pemerintah belum secara efektif dan merata, dan juga dengan adanya instrumen undang-undang tentang PPLH yang membuat masyarakat tidak menjadi jerah dalam melakukan pencemaran lingkungan. Banyak masyarakat tidak peduli dengan pencemaran lingkungan. Jikalau kita berbicara apakah sudah menjadi jaminan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, secara konstitusi sudah menjadi jaminan karena pemerintah dapat bertindak memberikan sanksi bagi para pelanggar pencemaran lingkungan, dan juga sebagai acuan pemerintah untuk mengeluarkan perintah dalam menjalankan tugas. Saya akan menjawab soal yang ketiga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan lingkungan dan perusahaan sampai saat ini banyak diperbincangkan, dan dari pihak perusahaan menuntut balik pendemo yang menentang suatu perusahaan dengan dalih merusak lingkungan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini yaitu adanya kekuasaan dan juga relasi yang kuat dengan pemerintah, dan dengan berbagai cara dari pihak pengusaha akan merencanakan aksinya agar apa yang ia capai dapat terpenuhi. Dan jika ditanyakan apakah ada alternatif dalam mengatasi strategi serangan balik dari perusahaan kepada masyarakat, jawabannya dikembalikan lagi kepada pihak pemerintah sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat agung rakyat. Bagaimana sikap dari mereka untuk dapat memberikan keadilan serta kesetaraan kepada setiap lapisan masyarakat dengan tidak memandang strata sosial, tingkat jabatan, ataupun kekuasaan. Karena apa yang dilaksanakan oleh pemerintah semuanya semata-mata harus untuk demi kemakmuran rakyat. Saya akan menjawab soal yang keempat. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL memiliki beberapa tujuan untuk masyarakat, diantaranya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah, membangun proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan yang dibuat. Jika ditanyakan apakah pihak perusahaan ketika dalam AMDAL-nya bertentangan dengan RT RW, pendapat saya sendiri mungkin dari perusahaan itu harus merubah setiap konsep yang sudah dibentuk, merubah setiap strategi AMDAL dari perusahaan yang ada agar tidak meresahkan masyarakat dan pemerintah. Menurut saya perlu dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu seharusnya memproses limbah pabrik dengan cara yang benar dan ramah lingkungan. Limbah pabrik yang mengandung zat kimia berbahaya akan mencemari tanah dan air jika tidak diolah terlebih dahulu. RT RW-nya digugat ke ranah hukum, tapi perusahaan tetap bisa untuk beroperasi dikarenakan telah mengantongi izin. Namun ketika gugatan yang dibuat mampu membuktikan akan kecacatan hukum, maka perusahaan wajib untuk angkat kaki. Dan saya akan menjawab soal yang kelima, yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 88
menyebut setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah 3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Di dalam penjelasan pasal 88 yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau strict liability, yaitu unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Contohnya, tanggung jawab mutlak ketika ada seseorang yang melakukan tindakan pencemar lingkungan ataupun merusak lingkungan dalam istilah res judicata pro verite habetur, yang intinya adalah keputusan hakim harus dianggap benar. Semua akan kembali pada pembuktian yang menggugat dengan keputusan hakim yang dianggap paling benar dari perspektif hukum. Saya akan menjawab soal yang terakhir, itu nomor 6. Apa yang dimaksud dengan precautionary principle? Precautionary principle merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang relatif baru, yang dijabarkan dalam pernyataan kebijakan publik, kemudian dirumuskan dalam perimbel dalam banyak perjanjian internasional. Prinsip ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Yang tidak dipungkiri, seringkali perkembangan teknologi ini membawa dampak negatif yang tidak terduga bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Potensi yang dihasilkan dari teknologi ini yaitu kegiatan manusia dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi tidak hanya berskala lokal namun juga global karena produk-produk baru hasil kecanggihan teknologi telah pula didistribusikan oleh perusahaan multinasional dan karenanya dapat membahayakan kesehatan dan integritas fisik dari seluruh populasi dunia dan planet secara irreversible. Mencermati akan adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan secara luas yang mungkin ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan kegiatan manusia sebagaimana disebutkan di atas, maka dibutuhkan sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik. Sikap kehati-hatian ini mungkin bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru. Namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus di mana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas. Namun di waktu yang sama, bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah.